Selamat sore, bertemu lagi bersama saya di ILP Indonesia Live Facebooker. Dan tema apa yang bakal kita perbincangkan, kita perdebatkan pada sore hari ini? Tentunya kita akan melihat dulu sebuah reka adegan dari dua orang aktor teratas, papan atas ternama Indonesia, yang akan segera dikirim ke Irak. Inilah dia tema kita. Silakan. Mau kemana? Mau pergi kemana? Wah, biasa nungguin pacar gue Siti Badriah. Sama nih mumpung malam minggu, gue Iya. juga mau nungguin pacar gue. Iya, oh siapa? Nggak tahu siapa? Siapa pacar? Baby Margaret. Ya. Nah dulu, lu punya utang sama Gugon, malu ntar kalau pacaran nggak punya uang. Gue juga kesini. Ini 300.000, 300.000. Gue kesini juga mau nagih utang sama Chan. 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 Sini. Lagi dulu. Sini Lagi. turun. Turun. Turin lagi. Lu. Gue punya utang 300 ditagih sama Aneh. Tara. Lu punya utang sama gue 300 ini. Bayar. Aneh, bayar. Gue buat bayar. Nah, kebetulan ada Tara. Lu kan utang gue 300.000. Ini gue baru minta sama dia. Tapi Ya, lu juga minta sama dia. Gua Utang minta sama lu. gue juga minta sama lu. Gua minta sama dia. Kenapa lu punya utang sama gue 300.000? Tapi lu punya utang sama gue. Dulu bang, gue minta dulu sama Tara. Dia punya utang sama gue 300.000. Ya gue ditagih sama dia, gue kan minta sama lu. Lu juga kan gue tagih. Lah kan juga lagi dia. Dari tadi saya mendengar apa yang kalian perbincangkan, kisru sekali kelihatannya, kisut ya. Jadi begini Bapak tua. Nih, gratis dah. Saya belum tua-tua amat loh. Tuh dengerin Bapak Menjelang Goreng. tua. Gimana anak muda? Sapri punya utang dengan saya 300.000. 300.000. Saya diminta tagih sama dia. Saya kan nagih dulu ke dia karena dia punya utang sama saya. 300.000 juga. 300.000. Dan saya pengen bayar Bang Sapri. Saya ada, Tara ada utang sama saya 300.000. Gak usah gitu dong, gue minta dulu sama Oke, dia. gini. Lah gak bisa kalau begitu. Inilah ciri-ciri orang yang tidak Ciri-ciri bijaksana. Pak, ciri-ciri Pak. Ciri. Udah Saya biar yang ngomong. Pokoknya Ciri-ciri kalau terserah. orang jelek ngomong kita ikutin aja. Maksudnya yang jelek itu siapa? Sih kita orang jelek berdua. Kita. Saya jelek. Ya. Tapi kalau saya bertemu Anda, saya Jadi- merasa tidak jelek. Ada yang lebih jelek lagi. Gini. Utang 300.000. 300.000. Kamu utang. Ah, utang. Saya kasih dulu. 1, 200, 300. Nih. Oke, boleh milih kotak nggak Mas? Apa? Boleh milih kotak? Ah, bukan, Pak. Oh, seperti nih jam 7 malam aja di ANTV. Gokil. Oke. Bayar ke gua lo. Ya, ini gue pinjemin nih. Pinjemin. Ini pinjemin ya. Iya. 300.000 buat lo. Udah, lo bayar. Lo bayar ke gue 300.000. Utang bayar utang. Ya, Oke, dapet tuh. Lu bayar ke gua. Lu punya utang sama gua. bayar. Baru bentaran doang. Sapri punya utang ke siapa? Punya utang sama siapa? Tara bun. Cakep. Balik lagi. Ya. Oke. Ayo. Kenapa dimasukin kantong? Dapat utang. Dapat utang. Tadi kamu ngutang sama siapa? Bapak. Saya pinjemin kan? Iya. Bayar dong ke saya. Ya. Ya udah. Tapi lunas nih kita ya. Kok duitnya Lunas. selewatan doang sih Pak? Tapi kita jadi kagak megang duit. Iya. Ya udah, tapi kan lunas kan? Udah saling bayar kan? Deal? Deal. Deal. Ya udah, kalau gitu tema kita adalah hutang. Gokil. Hutang piutang, Cin. Ya. Chan. Siti Badriah ya? Oke, jadi kita adalah berbicara soal hutang piutang ya. Nah, seperti biasa kita akan berdebat tanpa minum obat. Para panelis kita sudah ada dari berbagai macam forum. Yang pertama dari Colek, Community Orang Jelek. Silakan. Perkenalkan diri Anda dulu. Saya sebenarnya masuk community ini terpaksa juga sih ya. Nah, Siapa di sini kan cuma saya doang. Nggak bertiga kan?
Kenapa kalau gitu kalian bergabung dengan orang jelek ini? Begini, pada dasarnya kalau kita Aduh, mengajak lama. orang yang kurang dari kita, dia akan terbawa dengan kita. Dia jelek, ikut dengan yang biasa saja, ikut yang keren. Mudah-mudahan dia menjadi bagus gitu. Oke. Bisa dimengerti. Nggak bisa. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya? Kamu kan bukannya kembar, kenapa nggak pakai warna pink? Tadi saya lihat sama. Malu. Kenapa malu? Malu pakai begitu. Tidak perlu malu, banyak sekali ibu-ibu itu memakai seperti ini menjadi percaya diri. Nah itu dia karena dia kiblatnya ibu-ibu jadi saya agak malu pakai ituan. Kenapa pakai warna pink? Kenapa? Ya, warna apa nggak feminin begitu? Nggak mungkin dong masa pakai warna begituan kan saya kan orang laki-laki. Aceh. Nah, itu apaan? Itu apaan? Rahasia. Oke. Ini dari Colek ya. Yang berikut dari Ospek. Organisasi Survei Facebooker. Organisasi Survei Facebooker. Ya. Ini berdua kembar ya. Kembar sih ya. Oke. Dia duluan lahirnya. Ah. Kita kembar sial. Aha. Kita lahirnya kebetulan Bapak. Berapa menit? Nah, Duluan ya? dia di malam Jumat Kliwon, saya di malam Minggu. Jadinya kita Oh beda sehari. Biasanya kan kalau kembar tuh paling kacak 10 menit. Iya, ini berapa lama? Saya sama dia kembar kacak 2 tahun, Pak. 2 tahun. Jadi Raffi lebih lama di kandungannya? Saya yang lebih lama. Oh, pantesan ya. Jadi dia kakak saya. Oke. Cuma karena saya kelamaan di dalam, jadi saya yang lebih tua. Oh, iya. Kalau Udah ibarat- gitu juga, Anda lahirnya juga waktu ibu Anda minum obat pencahar ya? Iya. Baru keluar ya? Betul. Oke. Iya, Nanti kita akan bahas topik kita. Dan yang terakhir, dari komunitas Mahkojan, manusia korban janji. Tolong Bapak kalau masuk jangan bawa virus ya. Tadi om aja. Kan ntar Itu kena pacar nyindir, saya Pak, loh. nyindir. Oke. Maaf Chan. Yang diundang itu Chan apa Tara nih? Saya perlu tahu nih karena Di sini tuh cuma ada nama Tara. Nama Chan di sini nggak ada. nama Chan nggak ada. Oke, Chan silakan ratapi saja nasibmu dari sana ya. Oke. Saya mau tanya dulu nih soal hutang piutang. Mungkin dari Tara sama Siti Liza ada pendapat mungkin? Kalau menurut saya buat apa kita namanya ngutang dan tidak bisa melunasi? Bagi saya mendingan jangan ngutang. Kredit aja kredit. Bedanya apa? Beda. Kalau hutang itu kalau kita tidak bisa melunasi kan menjadi dosa nanti. Kalau kredit kan belum tentu kita nggak bisa lunasin per bulan. Saya per bulannya cuma 1 juta kok masa nggak bisa? Cinta saya buat dia aja lebih dari itu. Pakai ditanya lagi buat siapa? Buat kamu dong. Oke. Jadi kalau hutang itu sebenarnya Bapak mengenal hutang itu sebagai apa, Pak? Hutang itu kalau kita lihat Jabarkan ya? menjabarkan hutang. Hu itu adalah hubungan. Ya, Tang itu ada alat untuk memotong. Motong ya. Jadi hutang itu tidak baik karena itu adalah alat memotong hubungan, suatu hubungan. Makanya Jadi kesimpulannya perkawinan Anda gagal dengan calon istri Anda karena Anda terlibat hutang, betul? Oke. Hah? ini kan lagi ada yang di belakang, jangan ngomong-ngomongin itu dong. Saya kan cuma menegaskan saja, Pak. Iya, bisik-bisik aja. Oke. Jangan pakai mic lagi. Oke, kalau Tahu. Siti Liza sendiri punya pendapat sendiri mungkin. Lelaki yang bagaimana menurut Anda yang suka berhutang? Oh. Ya seperti inilah. Seperti ini. Lelaki seperti ini. Iya, kenapa, Lelaki yang kenapa? tidak bisa menepati janji. Hah? Ya, dialah yang nggak bisa membayar hutangnya Iya. gitu. Oh, jadi menurut Anda gitu ya? Iya. Sama Maksudnya seperti lelaki yang tidak bisa menepati janji adalah lelaki yang yang tidak bertanggung jawab. bagaimana maksudnya? Jadi karena dia, oi, diam sebentar. Jadi karena dia tidak bisa menepati janji dan dia tidak bertanggung jawab, dia nggak bisa melunasi utangnya. Ya kayak Tara tuh, gagal kawin. Gagal kawin. Bentar ya, gue coba pengen jelasin.
Kalau ada dua pasang cewek sama cowok lagi duduk berdua, orang ketiganya adalah setan. Saya nggak mau ke sini. Gua rela jadi setannya, nggak apa-apa dari Ya udah, tengah-tengah. silakan Anda jadi setan di sini. Sebentar. Chan, lu mau SMS lu gak dibales lagi ntar? Sama siapa? Telepon gak diangkat. Masa gak tahu? Oh. SMS gak dibales, telepon gak Iya. diangkat. Oke. Kesian deh lu, Chan. Biarkan kalian bertiga untuk... Nggak, saya nggak ikutan mas, saya cuma ngawasin doang. Silakan jadi setan di sini. Apa? Ya, Lu saya mau jadi setan. mau ikutin saya jadi Daripada setan? saya jadi setan, mendingan saya pindah ke sini. Oh iya. Lagian lu ngawasin Oke. ngapain sih? Kalau menurut Raffi dan juga dari Bang Oposisi ini gimana? Iya. Hutang Masalah apa? hutang. Iya. Hutang itu adalah janji yang harus ditepati, betul nggak? Dan sebagai laki-laki saya harus menepati janji. Iya, betul. Janji untuk mencari pacar ke sana dan ke sini. Iya. Kenapa jadi begitu, Pak? Karena hutang itu adalah janji yang ditepati, anggap hutang itu sebagai pacar kita. Karena kalau kita punya pacar harus ditepati, kalau janji, Harus ditepati. kalau Raffi. kita punya hutang harus ditepati juga. Betul. Berarti hutang adalah pacar, pacar adalah hutang. Itu menurut Raffi, saya. janji sekarang atau 50 tahun lagi. Belum 50 tahun, si Bella udah diputusin. Nah, Anda berjanji dalam lagu sekarang atau 50 tahun lagi tadi pernah kata Siti Jangan Liza. membicarakan lagi soal Bella. Saya udah sebel sama dia. Dia sudah pergi ke Bali, sampai detik ini harusnya syuting, dia nggak syuting Facebooker karena dia sama gebetan barunya. Saya males. Pak, Oke, oke. terus deh Pak. Kan kemarin Salah, Pak, salah, Pak. Anda bilang Anda tidak peduli dengan Bella kemarin. Tapi sekarang kalau Bella kembali dengan gebetannya, kenapa Anda cemburu? Anda masih punya perasaan. Saya bukannya cemburu. Saya melihat Bella tidak profesional aja. Harusnya dia syuting tapi dia ada di Bali. Ya sama juga cemburu, Pak. Saya tidak cemburu. Oke. Untuk apa saya cemburu? Kata Vidi Aldiano, cemburu menguras bak mandi. Saya nggak mau. Menguras Bukan, hati beda. Pak, menguras hati Pak. Bang Opi, mungkin dari yang paling tua dan dituakan ya. Oh iya. Kira-kira apa nih soal riset Anda soal berhutang? Saya nggak dituakan juga emang udah tua, Pak. Iya, iya. Dari hasil quick count, Quickon lah. ya, Masih quickon, Pak? masih quick count. Oke, iya, iya. Ospek organisasi survei Facebooker, Iya. survei membuktikan kita ada fotonya, Pak. Iya. Ya, kita lihat Oke, fotonya. kita lihat fotonya. Ya. Mana, Pak? Oh, oke. Ah, ini. Oh, quickon ya, quickon. Ya. Ini hasil hitung cepat, Pak ya. Dari hitung cepat ini. Jadi Orang orang, yang- yang mau menikah Dengan yang cenderung banyak utang karena banyak kebutuhan seperti catering, foto untuk pengantin, terus dokumentasi dan lain-lain. orang yang bakal menikah. Orang yang bakal menikah. Banyak yang ditanggung. Betul. Kalau yang gagal menikah, Pak? Sedangkan orang yang gagal menikah cenderung nggak punya utang, Kenapa, Pak? tapi malah uangnya Banyak. banyak. Kenapa tuh, Pak? Karena mas kawin bisa dijual. Oke, terus? DP catering dan foto pengantin bisa balik walau potongannya sebenarnya Bisa dipotong? Iya, DP-nya tuh bisa dipotong. Jadi uangnya tetap banyak. Coba tanya, bener nggak, Tara? Sebentar, saya mau interupsi dulu. Bapak kok tahu sekali ya Bapak? Oh, Maksudnya saya- apa ya? Saya kan sebelum saya kawin 1, 2, 3, dan 4 banyak gagalnya dulu, Pak. Tapi kalau yang diomongin Pak Opi mungkin sebagian benar, Iya, sebagian iya, pun iya. ada benarnya, cuman tidak saya lakukan. Ya. Oh, Bapak jadi nggak uang DP-nya nggak dibalikin? Buat apa saya balikin, kan kita masih ada kesempatan. Tapi saya mau ngomong dulu sama Raffi. Oke, silakan. Pi, mau gue pinjemin duit gue nggak, Pi? Mayan tuh utang lu banyak banget, 72%, Kurs. Begini. Hutang itu cara mencari sesuatu dengan mudah ya. Sebenarnya gini loh. Kalau kita ngembaliinnya, itu kalau ingat. Kalau ingat aja. Kalau nggak ingat ya nggak usah dibalikin. Kalau ingat kita Dibalikin. balikin. Kalau- Iya. Dosa dong. Iya namanya juga lupa. Oke. Tapi saya tahu, Pak Tara. Ayo. Anda siapa? Mundur. Oke, Pak Di Tara. sini Apa sih, namanya Pak? adalah Bisa lihat orang Tara, dikit, Pak. Bella, dan Siti Lisa. Pak Tara, jadi intinya Anda gagal nikah, DP catering nggak dibalik pada Anda kan? Enggak, Saya saya tahu tidak. kenapa. Kenapa, Pak? Karena yang nge-DP bukan Anda, pasti istri Anda dulu ya. Tahu ya? Iya. Makanya modal Saya jadi laki. masih tetap ke riset, Pak. Oke, ada foto Si berikutnya Chan lagi. pasti bilang, makanya modal jadi laki. Wah, si Chan, Emang kenapa? jangan begitu Chan.
cicilan lo masih banyak. Udah ngomongin. Oke, saudara Opi Kumis. Ya, riset berikutnya masih ada fotonya. Silakan foto. coba silakan foto. Masih soal utang piutang. Oke, mana Pak? Oke, ini quick count juga. Iya. Hitung cepat. Apa nih Pak? Hasil Hubungan? orang yang banyak rambutnya itu Cenderung gimana Pak? cenderung sedikit hutangnya. Oh gitu, yang banyak Paling- rambut. Iya, yang banyak rambut. Paling modalnya beli minyak rambut dan lain-lain. Itu. Kalau yang botak kayak Bapak Pak? Dibanding orang Kok yang banyak botak, utangnya tuh? itu cenderung banyak utangnya karena perlu banyak modal. Untuk Biar- apa, Pak? Biar terlihat keren, seperti beli wig, beli baju, sepatu, celana, dan lain-lain. Oh karena dia botak, makanya Karena dia perlu botak. modal buat nutupin yang lain. Nah, makanya buat irit orang yang botak lebih sering mengajakkan cewek-cewek di dalam mobil. Oke. Iya, itu buat yang botak. Betul begitu Mas Apri? Kenapa balik ke mobil? Urusannya ke mobil apaan? Ini kan Ya, mobil baru. survei Tapi menurut menurut Anda, utang itu apa? menurut biodata forensik yang pernah saya dapat di Apaan beberapa sih biodata forensik? Pak, forensik. Kalau saya kan punya ini masing-masing dong. Oke, silakan Pak. Karena utang itu ada dua jenis, Pak. Apa aja? Satu. Yang satu mau utang yang besar apa yang gede? Oke, utang besar dulu. Kalau yang besar juga Pak, menurut data forensik itu ada dua, Pak. Apa lagi? Yang besar. Mau yang ABG apa yang tua? Yang ABG. Menurut data forensik yang saya dapat juga, Pak, itu yang ABG juga ada dua, Pak. Yang tampan apa yang jelek? Yang tampan, Yang tampan itu saya, Pak. Yang jelek? Yang jelek nih. Aduh. Gimana? Pembelaan Anda gimana? Pembelaan Anda gimana? Begini. Kalau Anda setuju sama siapa nih? Setuju Saya sama siapa? begini, kalau menurut saya punya pandangan tersendiri bahwa oh ya, terima kasih buat Bang Opik ya. Bahwa hari ini banyak sekali penjelasan yang bisa diselesaikan. Oke, jadi kalau menurut saya Iya. bahwa hutang itu terdiri dari kata-kata atau huruf H, U, T, A, N, dan G. Hutang. Itu etimologinya. Iya, betul. Dan di mana masing-masing huruf ini tidak ada artinya sama sekali. Hah? Jadi sebenarnya H, U, T, A, N, G tidak ada artinya. Tapi kalau H itu digabung? apa? Kalau digabung tulisannya menjadi hutang. Maksud Jadi ada Bapak artinya. apa ya? Ya, seperti itu. Ya. Secara etimologi seperti itu. Secara toko secara yang lain, Pak? Secara yang lain, secara arti bahwa mempunyai hutang itu harus dibalikin. Ada kalimatnya yang balikin, balikin. Iya. Hutang gue seperti dulu lagi, balikin, balikin. Nah, itu ada menurut seperti itu. Oke, saya pernah dengar loh. Kalau menurut Reza Menurut bagaimana? Pak Reza? Sebentar, saya boleh nanya dulu nggak? Boleh. Kalau bunuh orang jelek, hukumannya berapa tahun penjara ya? Mulai ngeselin Ini dia. orang apa nyamuk saya juga nggak tahu, Pak. Itu dia. Baiklah, Iya. menurut tesis dalam statement saya, Tesis. ya, jadi hutang itu adalah janji. Sudah pasti. Ini bagus nih. Nah, Bagus. kalau kita tidak ingin berjanji, maka kita tidak ingin berhutang. Iya, terus? Setuju. Kalau kita tidak berhutang, maka Happy kita tidak jadi berjanji. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Yang ulang tahun siapa? Hari ini Reja lagi ulang Makasih ya. tahun. Berarti Oh, anaknya yang ulang tahun. Yang ulang tahun anaknya. Lu ulang tahun gak sih? anak saya, Pak. Lo. Salah. Saya. Salah ya Pak. Lo gimana sih, Tar? Maaf, Ya, silakan lanjut lagi, Pak. Iya, jadi sekali lagi ingat ya. Jadi hutang itu adalah janji. Iya. Kalau kita sudah mepet atau sudah mentok, biasanya kita berutang. Nah, makanya kalau kita udah berutang, kita berarti sudah mentok. Oh gitu. Kalau kita mentok, berarti kita akan utang. Sebentar. Hukumnya Saya apa bingung. kalau kita membuang orang yang bingung begini? Mas? Saya Nggak nggak apa-apa, bingung ya. nih, saya bener. Tapi saya bingung loh, saya bingung. Bola balik. Saya nggak ngerti Ya udah, kalau begitu mari kita panggil aja Ustadz Kembar sebagai penengah kita. Ini adalah seorang ahli yang sering sekali didatangi oleh debt collector ke rumahnya. Ustadz Kembar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Padamu ya Allah. Lagi deh. Alhamdulillah wa syukurillah padamu ya Allah.
Sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum Ustaz. Ngambok itu ngambok. Aduh, Masya Allah. Ya, baik. Nih Ustaz, Pak Ustaz mau ngomong kok. Main udahan aja belum kelar. Dengerin ya. Dengerin. Dengerin nih Ustaz mau ngomong. Dengerin kalau saya lagi ngomong. Dengerin. Iya, Ustaz, iya, Ustaz. Dengerin kalau saya lagi ngomong. Iya, Ustaz, iya. Ya, sekian dari saya. Ini penjelasan kita sudah selesai. belum. Waktunya kita bermanfaat. Belum dijelasin. Belum Ustaz. Belum ya? Belum. Baru diundang. Ya, penjelasannya Gini. saya utang aja buat Degor besok aja deh. Jangan. Jadi gini, hutang adalah janji. Jadi Ya, apa sih bedanya tadi dia bilang kata Tara tadi hutang nggak boleh, bolehnya kredit. Nggak dibayar per tahun. Kalau Raffi bilang tadi katanya hutang itu dibayar kalau inget aja, kalau nggak inget nggak usah. Itu kan? Masya Allah. Jadi, ini urusan hutang begini. Hutang bukan adalah suatu hal yang terlarang. Manusia boleh berhutang. Iya. Nabi pun pernah hutang. Nah, Oh, hutang sebetulnya... beli apa? Beli mobil atau beli apa dulu ceritanya? Wah, nggak tahu. Oh iya. Oh, ada leasingnya juga dulu. Iya. Kontak. Jadi dulu Nabi berhutang. Nabi berhutang tapi Nabi meskipun beliau berhutang tapi beliau mencontohkan adab-adabnya. Yaitu untuk terlepas dari hutang, untuk bagaimana caranya membayar hutang. Artinya hutang tidak masalah. Tetapi sebisa mungkin kita sebagai manusia hindari yang namanya hutang. Karena Iya. itu bisa membebani. Betul. Karena Iya. apa? Setiap hutang itu akan membebani seorang hamba. Ketika dia masuk ke dalam kubur, semua amalnya belum diterima kecuali hutangnya sudah diselesaikan. Makanya kalau setiap kita nih, kalau misalnya ada orang meninggal kan ahli warisnya ngomong. Bagi yang mereka yang merasa memiliki hutang dan piutang Kita kepada hubungi. almarhum, silahkan menghubungi saya. Nah nanti coba ada yang tanya sebentar lagi. Oh gitu. Oh iya Pak, emang istrinya dia udah nanya sih. Ya, makanya sampai-sampai ada satu hadis yang mengatakan bahwa yaghfirus syahid Iya. illa dainihi. Seluruh orang yang meninggal dunia mati syahid itu semua dosanya diampunin. Hutangnya nggak? Tapi hutangnya nggak diampunin. Oh. Disuruh hutangnya selesaikan dulu. Nah, makanya ini dahsyatnya masalah hutang. Al-wa'du dainun. Janji itu juga adalah hutang. Makanya jangan sembarangan kita mengucap janji. Hutang pun juga harus diselesaikan sebelum kita meninggal dunia. Nah, buat menghindari daripada beban hutang, saya ada kisah yang dahulu pernah dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ketika itu anaknya mau berhutang. Anaknya minta uang, tapi Sayyidina Umar lagi nggak punya uang. Buat beli apa tuh anaknya dulu? Wah, nggak tahu kira-kira buat beli apa ya dulu ya. Oh iya, pakai nanya lagi saya ya. Jadi dulu begitu. Begitu Sayyidina Umar nggak punya duit, dia mau minjem ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau bahasa kita kas negara gitu ya. Begitu mau minjam, nah yang menjaga Baitul Mal ini juga orang yang soleh. Ditanya dulu nih Sayyidina Umar, Khalifah ditanya dulu. Wahai Khalifah, engkau boleh meminjam utang dari Baitul Mal, tapi aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kapan kau akan bayar? 3 bulan ke depan. Oke, 3 bulan ke depan. Jaminannya, apakah engkau menjamin bahwa hidupmu akan sampai pada 3 bulan berikutnya? Nah, ini yang ditanyakan. Akhirnya Khalifah nggak jadi ambil utang. Beliau menyadari bahwasanya umur ini nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang milikin. Makanya kalau kita mau hutang banyak-banyak sesuai dengan kadar kemampuan semestinya. Begitu. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semuanya lunas hutang-hutangnya. Amin. Kita jadi orang yang kaya semuanya. Terserah kaya apa kek. Iya. Jadi yang penting utang itu nanti akan membebani kita di akhirat ya. Kalau begitu kita nggak boleh sama sekali punya utang. So punya utang selesain secepatnya. Iya. Tapi Cuman- kenapa Farid selama sekarang panjang umur, Bang Opi panjang umur? Ya. Karena dia banyak utangnya. Ya dia utang sama orang, belum lunas-lunas, dan orang yang terutang itu selalu mendoakan dia. semoga panjang umur. Karena kalau udah pada mati, nanti pada bingung naginya. Ya. Iya. Jadi kalau panjang umur berutang aja ya, Iya, biar kalau- didoain panjang umur. Kalau mudah-mudahan gitu. kita terlepas dari lilitan hutang deh. Amin. Karena ada doanya dari Nabi. Mendoakan bahwasanya Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Mudah-mudahan kita nggak punya utang. Amin. Iya. Ngomong-ngomong, saya tadi kesini naik ojek. Pulang mau naik bajai, jam 50.000 boleh nggak? 50. Sama ntar buat pulang, angkot begini cakep nggak pantas naik angkot. Naik taksi, 200 ribuan. Iya. Terima kasih. Ini 150. Nih nanti saya sampai rumah nih kita kan langsung beduk tuh, belum buat bukanya. 100 ribu lagi dah. Ngutang dulu ya. Iya, habis dong saya. Apa ya? Terima kasih. Itu ikhlas ya. Utang ya? Iya. Deal. Ya. Gokil. Seperti jam 7 malam ini di Antv. Saya buat buka puasa.